Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan modul 1.1.A.8, yaitu koneksi antar materi, tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya lanjutkan pemaparannya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Sidik dari SD Negeri Petunjungan 02, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, CGP Angkatan 7, dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan kehidupan anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Belum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja, sehingga ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya beranggapan murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru. Pada saat itu, saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham atau belum, sehingga saya hanya meminta siswa menghafalkan materi. Sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya banyak menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yaitu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya baru menyadari seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, yaitu dengan melihat aspek pembelajaran kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya, sehingga murid sebagai subjek dalam pembelajaran dengan memberi kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Jadi, guru sebaiknya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Maka dari itu, guru harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati, sehingga harus mempelajari karakteristik murid dan memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center, sehingga
penerapan pembelajaran abad 21 dapat berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Maka dari itu, saya dapat menyimpulkan pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, sehingga dapat mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Sekian dulu pemaparan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, murid menjadi hebat.